Assalamualaikum anak-anak ibu, selamat pagi semua. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Jangan lupa untuk bersyukur. Kenapa? Karena kita masih diberi kesehatan oleh Allah, sehingga kita bisa belajar, menuntut ilmu atau menimba ilmu, dan menambah ilmu kita. Nah, sebelum kita belajar juga kita jangan lupa untuk berdoa. Maka dari itu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagus, alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita belajar, ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Akila, Yara, ya bagus. Alhamdulillah semuanya hadir sehingga kita bisa belajar pada hari ini. Siap untuk belajar? Siap? Kalau kita siap mau belajar, apa yang harus kita lakukan? Iya, siapkan alat tulis kita ketika kita ingin belajar. Tidak ada lagi nanti yang mau membeli pensil, tidak ada lagi nanti tiba-tiba bukunya habis. Jadi harus dipersiapkan. Itu merupakan salah satu bentuk kesiapan kita ingin belajar. Tetapi ibu lihat anak-anak ibu sudah mempersiapkan alat tulisnya. Jadi kalian siap mau belajar kan? Iya bagus. Karena semuanya sudah siap mau belajar, maka kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum ibu membahas materi pada hari ini, ibu akan menanya materi yang kemarin. Kita belajar tentang apa? Iya, kita ada membaca sebuah teks tentang perahu kertas, di mana di dalam teks tersebut membahas tentang wujud benda, ciri-ciri benda padat dan benda cair. Nah, pada hari ini maka ibu akan memperjelas tentang benda padat dan benda cair itu. Sebelum ibu membahas tentang ciri-ciri benda padat dan benda cair, coba amati yang ada di kelas benda yang berwujud padat. Apa? Ya, kursi, meja, buku, pensil. Bagus. Coba benda cairnya apa? Iya, air. Air yang di dalam botol minum itu juga merupakan benda cair. Nah, apa sih ciri-ciri benda padat ini? Dan apa sih ciri-ciri benda cair? Nah, benda padat memiliki ciri-ciri yaitu satu, dia tidak berubah wujudnya. Dimanapun diletakkan, dimanapun ditempatkan, benda padat ini tidak bakalan berubah. Bentuknya tetap sama. Kemudian ciri yang kedua, benda padat ini dapat berubah apabila dapat perlakuan seperti dipotong, maka benda padat tersebut dapat berubah. Misalnya kita contoh pensil. Apabila kita patahkan ataupun kita potong, maka berubahnya pun hanya terbagi dua. Nah, berbeda dengan benda cair. Benda cair memiliki ciri-ciri satu, benda cair ini berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Kemudian ciri yang kedua, permukaannya yang selalu tenang dan datar. Kemudian yang ketiga, dapat melarutkan zat. Nah, zat di sini maksudnya bisa berbentuk apabila air dilarutkan dengan tablet atau obat minum, maka dia terlarut. Nah, untuk dapat meningkatkan pemahaman kalian atau memberikan penguatan, maka ibu berikan contoh bendanya yang secara konkret. Ini, ibu membawa mangkok, kemudian gelas yang berisi air, kemudian batu, dan kemudian pensil. Nah, baik, kita akan membahasnya satu persatu. Kita kita membuktikan apakah betul bahwa benda cair itu dapat berubah-ubah. Nah, pertama, air ini berada di dalam gelas. Nah, maka bentuknya berbentuk gelas sesuai dengan bentuk gelasnya. Coba kita pindahkan ke dalam mangkok. Iya, betul. Maka bentuknya berubah menjadi ya seperti mangkoknya. Nah, bentuknya tadi ciri-cirinya kemudian tenang. Iya, tenang apabila ini permukaannya, maka berbentuk datar atau dia tenang. Nah, itu berarti dapat kita buktikan ya, kalau ciri-ciri benda cair itu pertama tadi dapat berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Kemudian permukaannya yang datar. Oke. Nah, bagaimana dengan benda padat? Benda padat tadi memiliki ciri-ciri tidak berubah-ubah walaupun dimanapun tempatnya. Contohnya ibu letakkan di atas tangan,
maka bentuknya tidak berubah. Kalau misalnya pensil, ya sudah, seperti inilah bentuknya. Tidak berubah menjadi bulat tidak, atau menjadi peta tidak juga. Ya tetaplah seperti ini memanjang ya. Oke, itu dapat kita lihat ya. Nah, setelah Ibu jelaskan seperti ini, paham mengenai benda padat benda cair? Bagus. Coba kita buktikan kembali apakah dia tidak berubah bentuknya apabila kita pindahkan ke dalam wadah. Nah, coba kita masukkan. Coba kita ambil. Apakah bentuknya berubah? Iya, tidak sama sekali bentuknya tidak berubah. Berarti betul, ciri-ciri benda padat itu tidak berubah walaupun di mana tempatnya. Tidak sesuai dengan wadahnya. Berbeda dengan benda cair. Nah, sekarang coba dulu selain dari air, coba sebutkan benda cair yang lainnya. Ada yang tahu? Iya, sirup, minyak juga merupakan benda cair. Coba kalau cair kita pindahkan ke dalam mangkok juga bentuknya akan seperti mangkok. Dan sirup itu kan di dalam botol, maka juga sirup itu berbentuknya ya seperti botol kan. Nah, maka sirup dan minyak juga merupakan contoh lain dari benda cair. Paham anak Ibu? Nah, untuk melihat pemahaman kalian, untuk mengecek pemahaman kalian, coba dulu buka halamannya. Ibu akan memberikan tugas. Buka halaman 32. Di situ ada 4 pertanyaan mengenai wujud benda cair dan benda padat. Tolong dijawab secara mandiri dan tidak boleh mencontek. Harus jujur. Ibu tunggu ya, nanti kalau sudah selesai kumpulkan di atas meja. Bagus, semuanya sudah mengerjakan. Belum Ibu cek, cuman Ibu harap pengerjaan kalian dapat dilakukan dengan baik dan tidak mencontek. Nah, mengenai materi ini dapat kita simpulkan bahwa apa? Ayo bantu Ibu dulu menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Bahwa benda cair itu memiliki ciri-ciri yaitu dapat berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Kemudian permukaannya datar dan tenang. Kemudian dapat melarutkan zat. Kemudian sedangkan benda padat yaitu bentuknya tidak berubah sesuai dengan wadah. Kemudian bentuknya dapat berubah hanya saja ketika kita potong atau kita panaskan atau kena api kan, itu maka dapat berubah. Nah, dari materi ini apakah ada yang ingin ditanya? Semuanya paham? Iya, Ibu harap kalian paham semua. Baik, maka itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga yang dipelajari dapat dipahami dengan baik semua. Nah, setelah ini kalian boleh beristirahat, keluar main-main, tetap jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Dengar anak Ibu? Maka pembelajaran kita mengenai ciri-ciri benda padat dan benda cair kita tutup. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.